全集3品，市面上的巨元丹，地级，真真假假。 Kaisar monster tingkat 6 yang ternyata ia adalah guru dari Nona Senyo. Para murid pun membicarakan Tuan Sen yang terkenal karena sikapnya yang tidak memihak. Akan tetapi kali ini berbeda. Tuan Zen langsung mengecek hasil pil pembuatan Neveng. Ia pun mengatakan sangat jarang melihat pil dapat menunjukkan efektivitas seperti itu setelah bersentuhan dengan api es. Ia pun memastikan bahwa pil ini menunjukkan tingkat bumi kelas tertinggi, sedangkan Nona Liu justru nampaknya terkesima dengan Neveng. Ditambah lagi Neveng berparas tampan. Tuan Zen pun langsung menanyakan siapakah Neveng, apakah bersedia menjadi muridnya. Pastinya Neveng bersedia menjadi murid. Saat itu Tuan Zen mengetahui bahwa mungkin Neveng ini akan menjadi titik balik dalam masalah ini. Setelah hal itu terlihat Neveng dan yang lainnya pun akan memurnikan pil kembali. Terlihat ada murid yang baru saja diangkat bernama Doyang. Saat itu dijelaskan oleh Tuan Sen, api misterius terbagi menjadi api jiwa, api rubah, api ilahi, dan juga api es. Di antaranya, api es adalah yang paling langka saat ini. Hanya tetua tertinggi yang bisa mengendalikan mereka sepenuhnya. Ditanyai oleh Doyang, di manakah tetua tertinggi? Apakah mereka punya kesempatan untuk bertemu dengannya? Dijelaskan oleh Nona Senyo, setelah bencana akibat api surgawi, beliau telah berkultivasi dalam pengasingan dan jarang bertemu siapapun. Namun tetua tertinggi meninggalkan 3 benih api, cukup untuk mereka gunakan dalam praktek. Terlihat tampaknya Tuan Sen tidak ingin para muridnya bertanya tentang hal lain. Selama mereka bisa memanfaatkan 70% kekuatan api es dan menjadi murid langsungnya, pasti punya kesempatan bertemu dengan ketua tertinggi. Sedangkan Nona Rubah yang mendengar itu mengatakan, jika memerlukan waktu 10 tahun atau lebih, yakni untuk menjadi murid langsung, bukankah nononya akan terjadi sesuatu? Yang ternyata nono yang ia maksud adalah peliharaannya, yakni babi kecil. Disampaikan oleh Tuan Sen kepada semuanya, berikan yang terbaik dan berlatih teknik pengendalian api. Neveng bergumam, sengaja menghindari pertanyaan, pasti ada sesuatu di balik ini. Setelah di luar, Nona Rubah menanyakan kepada Nona Senior, di manakah ketiga benih api tersebut, karena Nona Rubah hanya merasa dirinya bodoh dan perlu banyak latihan. Ternyata benih api disimpan oleh guru dan tidak pernah dipinjamkan. Ia pun menyuruh Nona Rubah untuk lebih fokus di saat kelas berikutnya. Sementara itu terlihat Neveng bertemu dengan murid pavilion pil bernama Deng Dabab. Ternyata Neveng menanyakan tentang bencana akibat api surgawi kepada Deng. Karena Neveng dengar bahwa geng ini cukup berwawasan luas, Deng menjelaskan dalam 1000 tahun terakhir tidak ada peristiwa besar yang tidak ia ketahui. Ia pun menceritakan 300 tahun yang lalu api surgawi tiba-tiba jatuh ke Pulau Naga Emas. Hal itu menyebabkan terjadi kebakaran beberapa hari dan menimbulkan banyak korban jiwa. Ditambah lagi, api surgawi ini dapat menyulut jiwa dan bahkan penguasa pulau pun tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga akhirnya tetua tertinggi yang pada akhirnya membalikan keadaan dengan memberantasnya. Tentu saja ketua tertinggi sangat hebat dikarenakan hidup di era yang sama dengan Raja Bela Diri sejati. Dikatakan oleh Neveng, logikanya mereka yang belum mencapai ranah bela diri perang pada usia 10.000 tahun seharusnya sudah meninggoy. Hal itu dibenarkan oleh Deng. Memang ada rumor yang seperti itu. Juga masih ada rumor yang kedua bahwa tetua tertinggi dihabisi oleh ketua Suan. Kabarnya keduanya tidak pernah akur karena sering berdebat. Itu dikarenakan pendapat yang berbeda. Bencana api surgawi mengakibatkan berkurangnya kekuatan. Jadi dimanfaatkan penyakitnya dan mengakhiri hidupnya. Tidak lama muncullah Nona Senior di sana.
Nona pun penasaran dengan percakapan mereka. Ternyata Nona sudah mendengar percakapan itu. Ia pun menyuruh agar Nefeng tidak menganggapnya serius. Nefeng pun ingin mengetahui tentang ketua tertinggi karena Nona Senyo adalah murid langsung. Kata Nefeng, ini normal karena ketua tertinggi terkenal dan dihormati oleh semua orang. Namun kata Nona, jika ingin melihatnya, maka Nefeng harus menjadi murid langsung. Mendengar itu, Nefeng semakin curiga apa yang sebenarnya disembunyikan. Di malam harinya terlihat Nona Rubah bersama bocil rubah. Mereka pun nampaknya mengendap-endap masuk ke rumah Tuan Xuan. Nona Rubah juga tidak mau membuka identitasnya dikarenakan itu sangat berbahaya. Ditambah lagi gurunya memurnikan pil dan tidak akan kembali selama 1 jam. Hingga akhirnya mereka berdua pun akan masuk ke dalam rumah. Namun ternyata ada penghalang formasi di sana yang membuat mereka terpental. Tentu saja hal itu membuat para penjaga di sana mencari penyusup tersebut. Mereka berdua pun bersembunyi di belakang semak-semak. Yang akhirnya ketika para penjaga akan mengetahuinya, ternyata mereka berdua sudah menghilang. Ternyata mereka berdua diselamatkan oleh Nefeng. Nefeng tahu dan menyuruh mereka berdua agar berhenti berpura-pura. Tentunya Nefeng membantu mereka berdua karena punya tujuan yang sama. Sementara itu terlihat Tuan Xuan marah kepada dua penjaganya yang tidak becus menemukan 2 orang penyusup itu. Lalu dijelaskan oleh Nona Senyo bahwa identitas Nona Rubah, yakni Nona Liu, kemungkinan adalah cicit ketua agung dari klan Rubah. Sedangkan Nefeng belum diketahui identitasnya. Tuan Sen sangat marah kepada mereka berdua yang mencoba untuk membodohinya. Ditambah lagi Nefeng memberikan identitas yang palsu. Apakah perlu diinterogasi? Namun kata gurunya tidak perlu, awasi saja terlebih dahulu. Namun tampaknya Nona Senior ingin menindaklanjuti hal ini, yakni langsung berhadapan dengan Nefeng dan Nona Rubah. Sementara itu terlihat Nefeng membawa Nona Liu dan bocil rubah ke ruangannya. Nona Liu pun langsung berpikir yang macam-macam karena ia satu ruangan dengan Nefeng, padahal masih ada bocil rubah di sampingnya. Dikatakan oleh Nefeng seharusnya Nona Rubahlah yang meminta bantuan kepadanya. Namun terlihat Nona Liu menyombongkan identitasnya sebagai rubah tercantik di Bukit 10.000 Iblis. Ia pun tidak akan jatuh cinta kepada manusia, padahal jelas itu sebaliknya. Namun bocil rubah mengatakan soal banyak sekali yang melamar Nona Liu, bahkan mengantri sampai ke Pulau Es. Tapi kata Nefeng, hanya orang biasa yang terpikat oleh penampilan Nona Rubah. Mereka berdua pun pastinya satu tujuan, ingin bertemu dengan Pang Yuzi. Nefeng dapat membantu dengan cepat agar Nona Liu dapat menjadi murid langsung. Tapi jika Nefeng menghadapi situasi bahaya, tolong jamin keamanannya, yakni dengan identitas dari Nona Rubah. Karena Nefeng mengetahui bahwa Nona Rubah adalah putri dari klan Rubah. Awalnya Nefeng akan mengusir mereka berdua karena tidak mau bekerja sama. Yang akhirnya Nona Rubah pun setuju untuk bekerja sama. Nefeng memperlihatkan ular roh langit dinginnya, atributnya sebanding dengan api es. Dengan menggunakan teknik warisan dari ularnya dapat sementara menipu Tuan Sen. Namun terlihat Nona Rubah sangat terkesima dengan ular itu yang sangat imut dan lucu. Setelah hal tersebut terlihat Nefeng dan Nona Rubah nampaknya akan mengendalikan api es. Ketika mereka berdua berhasil melakukannya, maka Tuan Xuan harus memenuhi janjinya dan menjadikan mereka berdua sebagai murid langsung. Hingga akhirnya mereka berdua pun diberikan api es untuk dikendalikan.
Sementara itu Du Yang menanyakan kepada Nona senior, berapa lama waktu yang Nona perlukan untuk menguasai 70% kekuatan api es? Ternyata itu dibutuhkan waktu selama 4 tahun. Nona senior pun tampaknya terkejut dengan pengendalian api mereka berdua. Bahkan Du Yang Fang yang sangat berbakat waktu itu juga butuh 2 tahun untuk menguasainya. Ia pun mengejek mereka berdua yang hanya orang bodoh yang ingin keberhasilan yang instan. 师姐，我的小指精彩绝艳，也用了2。 Akan tetapi terlihat Nefeng bisa mengendalikan api es tersebut. Lalu keluarlah kekuatan ular dari api es, yang ternyata itu adalah kekuatan ular dari ular milik Nefeng, dikarenakan atribut ular Nefeng adalah dingin. Tuan Shen yang melihat hal itu, ia pun menduga apakah mereka berdua benar-benar jenius. Kemudian Du Yang mengatakan kepada mereka berdua, ini baru beberapa hari, tapi mereka berdua sudah sangat harmonis. Mungkinkah mereka berdua akan segera menikah? Tapi kata Nefeng, senior Du Yang bercanda, dikarenakan ia sudah punya istri dan tidak akan pernah jatuh cinta kepada orang lain. Hingga akhirnya dengan begitu Tuan Xuan memberitahukan kepada mereka berdua resmi menjadi murid langsungnya. 从今日起， Setelah mereka berdua pergi, Nona senior pun memberitahukan kepada gurunya bahwa jelas Nona Rubah punya niat lain, sedangkan latar belakang Nefeng tidak jelas. Namun kata gurunya selama tidak ada niat buruk dan bersedia membantu pada Pulau Naga Emas, hal lainnya hanyalah masalah kecil. Gurunya pun akan melaporkan hal ini kepada penguasa pulau. Begitu mereka membuat keputusan, Nona senior bisa membawa mereka berdua ke alam rahasia Jurang Naga. Akan tetapi terlihat Nona senior sangat marah. Ia pun sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi mengapa mereka berdua bisa berhasil? Ia pun tampaknya kerasukan sesuatu dan mengatakan semua rintangan harus dilenyapkan. Ia pun seperti dikendalikan dan menyuruh Nona senior untuk melenyapkan mereka berdua. Ternyata Nefeng memantau hal tersebut dan melihat Nona senior seperti dikendalikan. Setelah hal tersebut, Nona senior pun membawa Nefeng dan Nona Rubah ke alam rahasia Jurang Naga, dan mereka pun hampir sampai ke alam rahasia Jurang Naga. Ia pun menyuruh mereka berdua untuk duduk dengan tenang, sedangkan Nefeng mengetahui bahwa Nona senior dan gurunya tidak sependapat. Terlihat Nona senior pun bergumam bahwa Nona Rubah ranah tinggi tapi tidak pintar, sedangkan Nefeng yang ranahnya rendah tapi pikirannya licik. Namun tiba-tiba saja Nona senior pun membuat penghalang formasi di sana. Ia pun langsung menyerang kepada mereka berdua. Nefeng sudah mengetahui bahwa sebenarnya Nona senior ini punya niat yang buruk. 不聪明，提个境界。有问题，何意啊？ Oke guys, itu adalah lanjutan alur cerita Donghua yang berjudul Peak of True Martial Art di season 3 kali ini. Untuk bagian selanjutnya seperti biasa akan di-upload setelah 2 episodenya muncul, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton seperti ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di-subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.